Coba bayangin di masa kecil kamu, di tengah suasana tempat arcade yang ramai dan kamu ingin bermain game seperti Street Fighter 2, kamu justru melihat layar di mesin arcade tersebut terdapat logo FBI dengan tulisan besar, "Winners don't use drugs." Buat banyak dari kita mungkin asing dengan hal tersebut, tapi di Amerika justru sebaliknya. Hal itu udah biasa ketika bermain arcade di sana. Tapi pernah nggak sih kamu mikir kenapa bisa-bisanya pesan anti narkoba dari FBI muncul di ribuan mesin game seluruh Amerika? Dan siapa sebenarnya William S. Sessions, sosok yang namanya selalu ikut muncul di bawah slogan itu? Dalam video kali ini, kita akan ngebahas cerita mengejutkan di balik kolaborasi antara dunia game dan lembaga penegak hukum paling berkuasa di Amerika Serikat. Akhir tahun 1980-an adalah masa ketika Amerika sedang menghadapi salah satu tantangan terbesarnya, yaitu penyalahgunaan narkoba. Pemerintah menganggap narkoba sebagai ancaman nomor satu bagi masa depan negara. Istilah war on drugs bukan hanya sekedar slogan. Ini adalah gerakan besar-besaran melibatkan kepolisian, sekolah, media, bahkan budaya populer. Pemerintah menggelontorkan dana besar untuk program pencegahan dan edukasi. Tapi ada satu tantangan besar. Anak-anak dan remaja, target utama dari kampanye ini, jarang sekali menonton berita atau membaca pamflet pemerintah. Mereka justru sibuk bermain di tempat favorit mereka, yaitu arcade. Pertanyaannya, bagaimana cara menyampaikan pesan serius kepada generasi muda yang tenggelam dalam dunia game? Pemerintah tahu mereka perlu masuk ke dalam kehidupan anak-anak tanpa terlihat seperti menceramahi. Pada bulan November 1987, seorang pria bernama William S. Sessions resmi dilantik sebagai direktur FBI. Ia bukan hanya pemimpin lembaga penegak hukum tertinggi di Amerika, tapi juga seorang tokoh yang punya visi besar dalam perang melawan narkoba. Tak lama setelah menjabat, Sessions melihat perlunya pendekatan yang lebih strategis dan menyentuh akar, bukan hanya memberantas pengedar, tapi juga mencegah munculnya pengguna baru, terutama anak-anak dan remaja. Untuk itulah ia memperkenalkan sebuah inisiatif baru bernama Drug Demand Reduction Program. Tujuannya sederhana, yaitu mengurangi keinginan orang untuk memakai narkoba lewat kampanye yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Sessions ingin pesan anti narkoba hadir di tempat yang tidak terduga, di tempat yang disukai anak muda. Dan syaratnya pun jelas, pesannya harus ringkas, gampang diingat, dan bisa dikenali dalam hitungan detik. Tidak boleh panjang lebar, tidak boleh membosankan. Itulah kenapa suatu hari ia memerintahkan tim urusan publik FBI untuk menyusun kampanye anti narkoba yang bisa menyatu dengan hobi anak-anak waktu itu. Hasilnya, ide yang akan membawa FBI masuk ke dunia yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya, yaitu dunia game arcade. Terkadang keputusan besar dalam sejarah tidak lahir dari ruang rapat formal, melainkan dari obrolan santai di meja makan malam. Di sebuah restoran di Washington DC, dua pria lama yang dulu rekan kerja bertemu kembali. Salah satunya adalah Bob Davenport, kepala urusan publik di FBI. Satunya lagi Bob Fay, mantan agen FBI yang kini menjabat sebagai wakil presiden eksekutif di AAMA, asosiasi yang mewakili industri mesin arcade dan permainan koin. Saat membahas pekerjaan masing-masing, Davenport menceritakan bagaimana FBI sedang kesulitan menjangkau anak muda lewat kampanye anti narkoba. Lalu secara spontan, Fay mengusulkan ide yang terdengar sederhana namun revolusioner. Bagaimana kalau kita pasang pesan anti narkoba di ribuan video game yang saya punya? Bagi FBI ini adalah kesempatan emas, dan bagi AAMA ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa industri mereka juga peduli terhadap isu sosial. Keduanya sadar kolaborasi ini bisa jadi langkah penting dalam menjangkau jutaan anak muda yang setiap hari menghabiskan waktu di depan mesin game. Setelah ide disepakati, langkah selanjutnya adalah eksekusi. Tapi ini bukan proyek besar dengan ratusan staf dan anggaran miliaran. Sebaliknya, hanya 4 orang yang ditunjuk untuk menjalankan kampanye ini. Mereka bekerja cepat, merancang pesan yang akan tampil di layar arcade seluruh negara. Satu-satunya arahan dari direktur FBI saat itu, William Sessions, adalah jelas. Desainnya harus sederhana dan singkat. Lalu muncullah kalimat yang kini melegenda, "Winners don't use drugs." Tapi lucunya, sampai hari ini tidak ada yang benar-benar yakin siapa yang pertama kali mengucapkannya. Beberapa anggota tim saling menunjuk satu sama lain. Ada yang bilang itu ide Bob Fay, ada yang mengira Bob Davenport. Tapi siapapun yang mencetuskannya pertama kali, yang jelas kalimat ini bekerja dengan sempurna. Pesan itu menyampaikan sesuatu yang kuat dengan cara yang sederhana, bahwa menjadi pemenang bukan hanya soal menang di game, tapi juga menang dalam hidup, dan itu tidak bisa dicapai jika kamu terlibat narkoba.
Tanggal 10 Januari 1989 di markas besar FBI di Washington DC, sebuah momen bersejarah terjadi. Bukan penangkapan besar, bukan pula penggerebekan, melainkan peluncuran kampanye anti narkoba melalui game arcade. Dalam konferensi pers bersama AAMA, 3 game arcade dipamerkan sebagai yang pertama menampilkan pesan "Winners don't use drugs". Game tersebut adalah Double Dragon, John Elway's Quarterback, dan Tecmo Bowl. Respon dari industri juga sangat positif. Dari 20 produsen game yang tergabung dalam AAMA, 17 diantaranya langsung menyatakan dukungan. Nama-nama besar seperti Capcom, Konami, Sega hingga Nintendo juga ikut serta. Hanya dalam waktu 1 bulan, sekitar 10.000 mesin arcade sudah diprogram untuk menampilkan pesan tersebut di layar mereka. Dan target mereka sangat ambisius, yaitu 100.000 mesin hingga akhir tahun 1989. Yang menarik, pesan ini ditampilkan bukan saat game sedang dimainkan, tapi muncul di attach mode, yaitu saat mesin menyala tapi belum digunakan. Jadi siapapun yang melintas tetap bisa melihatnya, bahkan tanpa memasukkan koin sekalipun. Dengan cara itu, pesan anti narkoba ini menjangkau lebih banyak anak muda tanpa mengganggu pengalaman bermain mereka. Kalau dipikir-pikir, kenapa perusahaan game mau repot-repot menambahkan pesan pemerintah ke dalam produk mereka? Apakah ini semata karena patriotisme atau ada keuntungan lain di balik layar? Jawabannya, kolaborasi ini ternyata menguntungkan kedua belah pihak. Bagi FBI, mereka mendapatkan media penyebaran pesan yang sangat efektif. Sementara bagi para developer dan pemilik arcade, kampanye ini punya 2 nilai tambahan besar. Yang pertama, membantu membedakan mesin asli dari mesin bajakan. Karena hanya mesin resmi yang menampilkan layar "Winners don't use drugs", pesan ini secara tidak langsung jadi semacam stempel keaslian. Jadi kalau sebuah mesin tidak punya layar itu, bisa jadi itu barang tiruan. Yang kedua, dan tak kalah penting, kampanye ini meningkatkan citra positif industri arcade, terutama di mata orang tua dan masyarakat luas. Saat itu, arcade sering dicap sebagai tempat nongkrong yang berbahaya, penuh kenakalan remaja, dan bahkan geng jalanan. Dengan ikut serta dalam program FBI, para pemilik arcade bisa menunjukkan bahwa mereka mendukung gerakan anti narkoba. Beberapa bahkan menjadikannya sebagai nilai jual. Di Louisville, Kentucky, sempat berdiri sebuah tempat bermain yang secara terang-terangan menggunakan nama Just Say No Family Arcade. Selama beberapa tahun, nama William S. Sessions terpampang jelas di ribuan layar arcade di seluruh Amerika, tepat di bawah logo FBI dan slogan legendaris "Winners don't use drugs". Tapi jika kamu perhatikan, mulai pertengahan tahun 90-an ada satu hal yang berubah. Nama Sessions secara perlahan mulai menghilang dari layar-layar arcade, dan itu bukan tanpa alasan. Pada tahun 1993, Sessions menghadapi berbagai tuduhan serius, bukan dari luar tapi dari dalam pemerintah sendiri. Ia dituduh menyalahgunakan fasilitas FBI untuk urusan pribadi, mulai dari menggunakan mobil dinas untuk keperluan keluarga hingga memakai pesawat FBI demi kunjungan non-dinas. Bahkan ia disebut-sebut membangun pagar keamanan di rumah pribadinya dengan dana pemerintah. Presiden Bill Clinton yang saat itu baru menjabat akhirnya mengambil langkah tegas. Sessions diminta mundur, tapi ketika ia menolak, keputusan pun dijatuhkan. Ia dipecat secara resmi, menjadikannya direktur FBI pertama dalam sejarah yang diberhentikan dari jabatannya. Sejak layar biru dengan pesan "Winners don't use drugs" pertama kali muncul, pengaruhnya merembet ke berbagai arah. Kampanye serupa pun bermunculan, dari ajakan untuk mendaur ulang oleh EPA hingga pesan anti mabuk saat mengemudi. Lalu, apakah kampanye ini benar-benar membuat anak-anak menjauhi narkoba? Tak ada data pasti yang bisa menjawabnya. Bahkan pencetus program ini pun mengakui dampaknya ternyata sulit diukur. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, pesan itu berhasil masuk ke banyak memori jutaan orang di Amerika Serikat. Ia menempel di benak banyak orang, muncul di sela keseruan bermain, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah game arcade. Lalu bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah melihat pesan ini? Atau justru baru tahu kisah di balik pesan tersebut? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa Chips Challenge 2 sempat dilarang, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.